Halo guys, jadi hari ini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat neraca laju. Jadi ini pertama kalian akan dikasih neraca saldo seperti ini dan jurnal penyesuaian seperti ini. Ini soalnya, soal untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, terus kalian disuruh kerjain jurnal penyesuaiannya seperti yang sudah pernah di sebelumnya sudah dipelajari jurnal penyesuaian. Semoga bisa ya jurnal penyesuaian. Ini pokoknya saya sudah jawab jurnal penyesuaiannya. Yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah neraca lajurnya di bagian worksheet ini. Jadi nanti bakal dikasih kertas kayak gini. Eh, Kalian tinggal ngisi. Ya tapi untuk sementara kan pakai Excel ya. Jadi ini kita copy. Jadi neraca lajur ini gunanya neraca saldonya ini ditambahkan dengan jurnal penyesuaian kita. Jadi kayak kayak di-update gitu loh neraca saldonya. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi bagian penyesuaian. Kan sudah kita copy paste ini. Nah, tinggal diisi jurnal penyesuaian, bagian penyesuaian. Beban perlengkapan. Oke, so kita bakal nambahin beban perlengkapan di CD, I guess ya nggak apa-apa. Oke, sorry. Jadi where was I? Beban perlengkapan dimasukin dengan para beban beban ya, terus sebesar 635 debit 635.000. Kemudian perlengkapan 635 kredit, ini kan tinggal dicari. Ini perlengkapan, kalau udah ada nggak usah ditambahin 635 ya. Terus beban asuransi dimasukin para beban, nggak ada ya beban asuransi. Ya pokoknya gini-gini terus. Nanti kalau apa sih namanya? Kalau misalnya bagian ini mau di skip nanti tak kasih timestamp. Oke, beban asuransi 1.650.000. Asuransi dua di muka. Dari asuransi dua di muka. Oh ada coy. Oke, berapa just copy this. Oh nggak bisa. Beban penyusutan mesin. Gak ada beban penyusutan mesin. Debit. Ya nggak usah pakai. Ah, Loh, ini apa sih? Ya udah, ya udah gak usah, tak ketik manual. Double penyusutan mesin, double akumulasi penyusutan mesin. Ini kayaknya yang paling banyak makan waktu. Jadi ini saya jelaskan sedikit. Jadi eh diusahakan sebelah-sebelahan gini biar rapi. Dan ini akumulasi penyusutan mesin ini termasuk harta. Jadi yang angkanya satu ini di depannya satu ini harta, depannya dua ini utang. Ini memang pendapatan diterima di muka, bukan pendapatan tetapi utang. Karena pekerjaan kita belum selesai dan tapi kita sudah menerima pendapatan. Begitu. Kemudian ada tiga ini modal, terus empat ini pendapatan, dan lima ini para beban. Yes. Oke, kita lanjut. Aduh. Akumulasi penyusutan mesin. Ya ini paling banyak makan waktu dan memang harus teliti sih. Tapi kurang lebih
tinggal di kopas pendapatan diterima di muka nih 1.150.000 masa debit. Oh ya debit. Ya pendapatan jasa or pendapatan jasa, oh nggak ada, adanya pendapatan jasa iklan, beda harusnya. Insert pendapatan jasa, oh pendapatan jasa 1 juta, ya I should remember. Beban gaji, oh udah ada beban gaji, my bad. Beban gaji 1.100.000. Utang gaji 1.100.000. Ini boleh bawa kalkulator. Jadi ini kan nanti di sum semuanya. Jadi bisa tahu kalau balance, kalau misalnya nggak balance atau iya gitu. Bisa bisa tahu kalau balance atau enggak. Nah, beban bunga. Oh iya, sheet satunya belum dah. Ya, ya aja. Beban bunga nggak ada ya kan? 900.000. Utang bunga. Utang bunga kayak nggak ada di sini ya. Utang bunga. 900. Aku tampil buka punyaku. Worksheet, oke. Sorry, where was I? Yang mana tadi? 900, yang 900. Beban bunga ini ada dua. Jadi gimana ya? Aku kok lupa ya. Terus di bawahnya kalau nggak salah. If I'm not mistaken. Let's see. Ya terus di bawahnya. Kenapa kok kayak gini? Oh, misalnya ini kelihatan ini ya. Counting. There we go. Sorry, saya sedikit perfeksionis. Utang bunga. Ini kan double lagi ya. Oh, insertnya di sini. Insert. There's probably like a faster way to do this. 1.500.000. Pokoknya kerjainnya harus pelan-pelan. Tapi harus cepat. Oke, iklan dibayar di muka. Mana iklan di... Oh iya sih. Iklan dibayar di muka di mana ya? Di harta kan bayar di muka. 540.000 buat iklan. My bad. 40.000. Sewa dibayar di muka 1.900.000. Ya, sewa dibayar di muka. Di sini sewa bayar di muka 1.900.000. Beban sewa. And then moment of truth tinggal di total. Kenapa fontnya tidak sama, ya kan? Ini apa?
sorry, just need to do this. Nah, oh, my bad. Total. Ya wes. Sum of this. Ini cuma buat ngecek aja sih. Yo, kok beda jauh? Oh iya sih, my bad. Masa 9 juta, there's something wrong. It's gonna quickly just check this. Harusnya kan, oh aku kurang 5 juta ya. Oh ya ini. Buat penyesuaian bangunan. Insert. I guess, yes gak apa-apa lah. Buat penyesuaian bu, aku mau taruh sini tapi gak usah. Harusnya sama aja. 5 juta. There you go. Yes, akumulasi penyusutan bangunan. Jadi jangan lupa dicek sih. Pokoknya kalau hasilnya nggak sama, tidak ada yang salah. Dengan apa? Dengan sih sebentar ya. Instan. Nah, kalau nggak sama dengan ini, berarti ada yang salah ngitung. 5 juta. And I guess I can just do this. Yeah, let me just make this like this. Oh, kurang satu. Kenapa nggak bisa scroll? All border. There we go. My eye. Yeah, oke. Okay. Done, I think. Ya. Yeah. Oke, sudah selesai. Dan hasilnya benar. Think so, ya. 185985. Ya. Oke, terus kita lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, ini basically neraca lacur gunanya buat nambahin neraca saldo dengan neraca saldo ya bener lah ya neraca saldo dengan jumlah penyesuaian. Jadi ini tinggal ditambahkan. Rumusnya kalau dia debit, debit, kok debit? Mungkin nama lainnya debit ya. Debit tambah debit dikurangi kredit. Ini kan kebetulan kosong ya. Jadi misalnya kayak gini, berarti 780.000 tambah 0 dikurangi 635.000. Ya, I'm just gonna do this plus this well, plus this kurangi this. Loh, kenapa mas? Oh, kurang besar. And then itu buat debit. Seharusnya ini hasilnya benar ya. Ya, ya benar. Oke. Ini juga berlaku kan. Soalnya kan dia nggak ada di sini tapi dia ada di sini. So, tinggal giniin aja. Ini juga khusus kayak oh enggak. Oh ya ya. Khusus kayak gini kan kredit doang. Jadi jangan pakai yang debit tadi. Tapi rumusnya kebalikannya. Kredit kurangi debit ditambah kredit. Yes. Ya. Ini pakai
yang tadi. Ya harus hati-hati ya guys. 2 juta ini kredit, kredit, kredit. Wah, wow, utangnya 100 juta guys. Oke, this. Ini modal ya. Oh, ini kredit. This. Aku harusnya pakai yang biar bisa lihat atasnya, tapi aku udah lupa caranya. And it's fine, I guess. Ini apa? Gak apa-apa lah. Ini tambah. Kok lupa ya? Tambah ini dikurangi ini. Which is literally the same. Gak ada gunanya aku lakuin itu. Ya, heeh. Pendanaan jasa. Oh ini. Punten. There's probably like a better way to do this. 6 juta. Ini juga. Kalau dia melebihi, ada nggak kasusnya dia melebihi? Ini kayaknya ya. Oh, enggak. Kalau misalnya dia melebihi ya, misalnya debit beban sewa, I think you would know, tapi kan misalnya gini, 2 juta, misalnya ini 3 juta. Jadi kan kalau 2 juta tambah 0 dikurangi 3 juta kan jadi minus 1 juta ya. Nah, itu taruh di kredit, jangan taruh di debit. Itu coy. Secara Excel mungkin benar, secara penulisan tidak benar. Oke, debit, ini juga debit. Nah, moment of truth harusnya kalau benar, oh ya, harusnya kalau benar ini balance. Ah, we back. Oke, oke, halo guys. Jadi ini ada yang tak ganti. Nyata salahnya saya di sum. Nyata sumnya nggak semua. Nah ini loh, dia loh nggak sumnya semua. Kenapa dia nggak sum semua? Ya udah tahu. Tadi pas aku lagi nge-sum nggak ada sum bagian bawahnya. Ini juga lah. Ya pantes. Ya, oke, finally after that we finish neraca neraca saldo disesuaikan. Nah, terus kemudian untuk rugi aduh ini apa lagi? Sorry, it's been doing that. Jadi untuk rugi laba kita tinggal masukin beban sama pendapatan. Soalnya pendapatan terima di muka. Aduh, ini kenapa sih? I'm just gonna use this, oke? Kecuali pendapatan diterima di muka. Ya, that's it. Tinggal di copy paste dari neraca saldo yang disesuaikan. Ini tinggal aku terus itu ya kan. Terus so it's just this I accept this. Ya udah selesai. Ya ini di sum. Tapi kali ini memang tidak balance. Kenapa sama K-nya juga? Bisa nggak? Oh nggak bisa. So wake me up when it's all over. Oke, ya ini emang nggak balance. Emang gitu. Apa sih? Apa bro, bro? Wah, my what is happening? Sih, mungkin ada satu tutup ini. Ya, rugi. Ruginya because saya jelasin dulu. Ini karena pendapatannya lebih besar dari beban ya.
Salah kebalik. Karena bebannya lebih besar dari pendapatan, dia rugi. Jadi kan ini seharusnya rumusnya ini kurangi ini. Rumusnya kan pendapatan dikurangi beban. Itu kan negatif. Jadi seharusnya apa? Karena dia rugi, gak usah ditulis negatif. Nah, jangan positif. Yes. Terus ini neraca tinggal sisa-sisanya. Dari yang neraca saldo disesuaikan. Steady easy. Steady easy itu. Jadi saya stres buat nyari problemnya. Ternyata problemnya cuma di sum. Nah, it's it's apa ya? Ya cuma butuh teliti. Ya, ya. And sampai mana sampai sini? Ya ini memang ada yang salah-salah soalnya tinggal dibesarin. Ya ini nggak usah soalnya aduh apa sih? Tinggal di merge karena dia jadi satu ini ke sini ini sama dengan ini. Yes, and we're done. Tinggal di sum terus ini ke sini. Yeay, dan ini emang nggak balance juga. Ini tinggal kamu kurangi sama ini. Oke, nggak salah tulis. Ini biar balance, ini dikurangi ini. Ini nol. I don't know why. Terus ini tambah ini biar balance. Nah ini kan biar balance. 78, 875, 19. And ya, done. Jadi itu cara bikin acara lajur sebenarnya gampang. Cuma teliti, jangan seperti saya cuma ngesam setengah dari page-nya. Ya begitu. Dan mungkin apa ya sebagai penutup, tak tunjukin yang satunya sih sebentar. Oke, jadi tak tunjukin sesuatu dulu. Nah ini. Jadi ini ada laporan. Sebentar tak bikinin dulu biar gampang dipahami. Sebenarnya nggak usah sih. Outside borders. Ini, di outside borders ini. Jadi ini sebenarnya eh ini soal yang berbeda. Ini kan neraca saldonya beda. Ini yang tak download dari Google Sheet. Jadi cuma tinggal ngikutin sih. Jadi ini ada laporan rugi laba dan ini ada pendapatan usaha, pendapatan jasa, dapat dari neraca yang sudah disesuaikan. Ini 141 dan ini juga dapat dari neraca yang sudah disesuaikan. Semuanya dapat dari neraca yang sudah disesuaikan ini. Terus ini ditambah. I'm just gonna tell you, tak kasih tahu flow-nya aja. Jadi ini ditambah ini sama dengan ini, ya totalnya kan. Terus, oh ya ini, aduh, kita jelasin dulu ini. Jadi pendapatan usaha sama pendapatan di luar usaha itu dipisah. Makanya cuma pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Sebenarnya kalau kamu lihat di sini, kan masih ada pendapatan bunga. Tapi itu pendapatan yang di luar usaha. Oke, jadi yang ditambahkan yang di dalam usaha dulu. Ini beban usaha yang ditambahkan, beban yang ditambahkan yang di dalam usaha di total laba dapat dari pendapatan dikurangi beban. Kalau pendapatannya lebih sedikit dari beban berarti rugi. Misalnya ini 50.000, terus ini 100.000, berarti ini ya enggak, ini dikurangi ini. Tapi kan ditulis apa ditulis rugi jadi nggak perlu diminusin jadi begini. Maaf saya di WA. Eh, nanti tak bales sebentar. Oke, so
Sorry. Oke, tetap harus lanjut. Oke, sebentar. Just need to finish this. Oke, pendapatan terus habis itu pendapatan dan beban di luar usaha. Jadi kan yang usaha dalam usaha udah dihitung, tinggal hitung yang di luar usaha. Jadi pendapatan di luar usahanya cuma satu, pendapatan bunga. Terus beban di luar usaha cuma satu ya juga beban bunga. Bunga-bunga ini. Terus laba di luar usahanya dihitung dari pendapatan dikurangi beban sama kayak tadi. Kalau misalnya bebannya lebih besar dari pendapatan berarti rugi. Ya, dan laba bersih sebelum pajak itu apa ya sebentar. Oh, ini tinggal labanya sama laba ini ditambahkan jadi laba bersih sebelum pajak. Oh ya, ini ada beban pajak jangan dimasukin ke sini. Nah, itu buat terakhir. Terus habis itu 15.000 dapat dari ya itu neraca yang sudah disesuaikan. Tinggal dikurangi karena ya labanya dikurangi pajak dapat segini sekian dan ya itu selesai buat laporan rugi laba. Memang cuma tinggal lihat neraca yang sudah disesuaikan. Terus ini laporan perubahan ekuitas. Sebentar saya ini dulu. Jadi modal awalnya 180 100.000 terus 80.100 harusnya ya. Bisa dilihat dari neraca yang sudah disesuaikan juga mana modal ini dan labanya dapat dari sini. Prefernya di sini nggak ada jadi nol dan kalau ada itu dikurangi jadi laba dikurangi prefer. Yes, kalau rugi baru rugi dikurangi prefer. Jadi rugi tambah prefer. Because rugi kan harusnya sifatnya mengurangi laba atau menambahkan rugi. Aduh susah ya. Pokoknya prefer mengurangi laba dan prefer menambahkan rugi. Misalnya ruginya 50.000, prefernya 10.000, berarti bukan penambahan modal namanya, pengurangan modal nanti namanya, pengurangan modal 60.000 karena 50.000 tambah 10.000. Sebaliknya kalau misalnya misalnya apa ya? Misalnya labanya yang 50.000 dan bukan rugi, ini rugi. Ini kalau laba prefernya 10.000 dan tinggal ini apa dikurangi prefer. Karena kan prefer kan dia ngambil modalnya dia sendiri. Jadi mengurangi modalnya. Yes, understood. Delete. How do I delete? Oh, maaf. Gak pernah pakai Excel. Udah, penambahan modal dapat dari ya itu tadi yang saya jelaskan. Terus modal awal ditambah dengan penambahan modal dapat modal akhir. Selamat, Anda lulus. Maaf kalau penjelasan saya agak stuck. Saya sekali take. Oke, thank you. Bye bye. Good luck.